Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherina Nur Anggraini dengan NIM A11 2022 14374. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang proyek akhir untuk UAS STKI, Sistem Mata Kuliah Sistem Temu Kembali Informasi, dengan judul Implementasi Content Based Image Retrieval atau CPIR menggunakan Convolutional Neural Network CNN untuk mendeteksi plagiat pada luxury bag. Anggota dari kelompok kami yaitu antara lain Yovita Nur Amalia, Hani Amira Damayanti, saya sendiri Sherina Nur Anggraini, kemudian ada Muhammad Arya Dwi Saputra dan juga Agita alias Salsabila. Deteksi plagiat luxury bag yang berbasis image retrieval ini merupakan sistem yang berguna untuk membantu konsumen dalam memastikan keaslian produk luxury bag dengan input data berupa gambar. Tujuannya antara lain yaitu sebagai panduan pengguna tentang pemalsuan tas mewah yang dapat mengancam hak kekayaan intelektual. Kemudian sebagai alat bantu yang andal untuk melindungi hak kekayaan intelektual produsen luxury bag, serta memberikan kepercayaan lebih terhadap konsumen dalam memastikan keaslian suatu produk luxury bag. Struktur sistem pada proyek kali ini yaitu yang pertama adalah file modeling, model dasar yang akan digunakan untuk aplikasi deteksi yang berisi pemodelan dari CNN. Lalu ada file untuk labeling pada klasifikasi tas yang untuk mempermudah hasil prediksi. Model tersimpan yaitu model DASDAT H5, model yang digunakan untuk proses deployment app, serta untuk file deployment sendiri menggunakan app.py yang tersimpan yang nantinya merupakan antarmuka atau sistem deployment antarmuka kepada pengguna yang dapat diakses untuk mendeteksi plagiarisasi pada sebuah luxury bag tersebut. Berikut adalah salah satu contoh coding untuk file modelingnya. Di sini memperlihatkan untuk classification reportnya untuk hasilnya. Berikut adalah salah satu isi dari file labeling. Yang labeling ini didapatkan dari file dataset atau folder dataset dari masing-masing sampel untuk kelas KW dan juga kelas ORI. Nah, model DASDAT H5 ini merupakan kode ini menggunakan DASNet 121 sebagai model pre-trained-nya dengan bobot yang sudah dilatih menggunakan data pada ImageNet. Kemudian dilakukan penambahan model custom head antara lain yaitu batch normalization, terus kemudian ada penambahan layer untuk fully connected dan juga activation relu, terus ada dropout juga, kemudian yang terakhir yaitu menggunakan dance 2 serta activation softmax yang merupakan output dengan 2 neuron yaitu jumlah akhir kelas yang akan kita deteksi dan juga aktivasi softmax untuk menghasilkan probability-nya serta kompilasi model. Nah, model ini yang nantinya keseluruhan model ini nanti akan disimpan ke dalam model DASDAT H5 untuk proses deployment. Jadi deployment-nya nanti akan menggunakan model yang tersimpan seperti ini. Berikut adalah salah satu contoh untuk penerapan di deployment atau ini coding untuk deployment app-nya. Kami menggunakan platform seperti Streamlit pada codingan ini. Berikut adalah salah satu hasil evaluasi atau uji testing untuk menguji pada data baru. Pada hasil yang ditunjukkan pada contohnya ini, kita menguji untuk tas asli
yang hasil prediksinya merupakan benar, yaitu dengan label ori dengan kepercayaan 76%. Kemudian kita juga mencoba untuk menguji dengan gambar baru berupa tas KW yang hasil prediksinya menunjukkan KW dengan kepercayaan juga 76%. Nah, berikut adalah contoh deployment sistemnya, deployment site-nya untuk luxury bag. Nah, kita berfokus pada salah satu merek, yaitu Gucci luxury bag Gucci Authentication Store. Jadi nanti sistem ini itu kita menginputkan sebuah image, sebuah data berupa gambar, image, citra, gambar tas terbatas untuk tas Gucci yang nantinya akan diprediksi, akan dideteksi apakah gambar yang kita inputkan itu merupakan tas Gucci asli atau bukan. Untuk kesimpulannya, content based image retrieval berbasis CNN ini cukup efektif untuk mendeteksi dan juga mendeteksi, mengklasifikasi plagiarisme pada tas mewah, di mana model Densnet 121 menunjukkan hasil akurasi yang cukup baik sehingga sistem dapat membantu melindungi HKI dalam meningkatkan kepercayaan konsumen. Nah, untuk sarannya sendiri, yang pertama yaitu kita nanti dapat memperluas atau menambah dataset dengan berbagai macam merek tas mewah, tidak terbatas hanya dengan satu merek saja. Kemudian menggunakan metode yang lebih canggih seperti hybrid attention network, kemudian mengembangkan aktor muka yang lebih ramah pengguna, serta bekerjasama dengan pemilik merek untuk data yang lebih komprehensif, yang lebih terpercaya. Sekian untuk pemaparan presentasi proyek akhir ini. Selanjutnya saya akan menunjukkan beberapa contoh untuk proses modeling hingga deployment-nya, serta menunjukkan produk atau site hasil deployment-nya. Mari kita cek, mari kita lihat. Oke. Berikut adalah proses modeling yang kami lakukan. Yang pertama, yang pasti import library sesuai dengan kebutuhan untuk proses modeling kita. Kemudian setelah kita melakukan collecting data, kita melakukan processing data dan juga overview data. Nah, pada data train dan data test ini kita lakukan perlakuan yang sama dalam hal meresize data menjadi berukuran 256 kali 256 pixel. Kemudian data image ini dinormalisasi ke rentan 0 hingga 1 untuk membantu model bekerja lebih baik. Nah, untuk yang class names JSON ini, label ini didapatkan dari folder dataset yang kita punya, yaitu mengambil label KW dan ORI. Data test. Oh ya, ini untuk data trainnya kita memiliki total itu 160 data yang tersebar menjadi terdistribusi pada 2 kelas. Data testingnya kita masih terbatas, kita menggunakan 8 files yang tersebar di 2 kelas yang nantinya itu terpisah, yang akan kita gunakan untuk testing, untuk menguji seberapa akurat model yang kita bangun. Berikut adalah untuk overview datanya, dapat dilihat di sini. Jadi masing-masing sampel atau masing-masing kelas memiliki sampel dengan jumlah yang sama, kurang lebih ada di 80 berjumlah 80 sampel untuk contoh gambar tas KW dan juga 80 sampel untuk contoh tas ori. Nah, di sini
Dataset kami memiliki total 2 kelas, yaitu KW dan ORI, di mana total seluruhan sampelnya itu berjumlah 160, di mana sampel per kelasnya memiliki 80 sampel. Selanjutnya, berikut adalah contoh coding untuk menampilkan contoh-contoh sampel tasnya. Berikut adalah sampel untuk tas ori, kemudian beberapa sampel untuk tas KW seperti ini ketika di load datanya. Kemudian lanjut ke proses modeling. Di sini kami menggunakan model Pretain DenseNet 121 sebagai fitur ekstraktor. Jadi model Pretain ini dari Keras dengan bobot yang sudah dilatih pada dataset ImageNet. Terus kemudian hanya menggunakan bagian konvolusionalnya tanpa layer fully connected di atasnya. Input shape-nya 256, 3 layer, yaitu layer RGB, kemudian poolingnya menggunakan average untuk mereduksi output menjadi satu dimensi. Kemudian untuk convolution based trainable-nya ini dibekukan. Kita membukukan layer Pretain ini agar tidak dilatih ulang, jadi kita menggunakan Pretain model hanya sebagai fitur ekstraktor. Selain itu, kami juga menambahkan model tambahan atau custom head layers tambahan seperti berikut, antara lain yaitu batch normalization, penambahan dense layer fully connected pertama dengan 256 neuron serta activation ReLU, terus menambahkan layer dropout hingga ke ini penambahan dense dengan 2 neuron, yaitu jumlah kelas akhir atau jumlah output yang kita harapkan dengan activation softmax untuk menghasilkan probabilitas dari kelas tersebut. Kemudian model dikompil. Nah, berikut adalah proses untuk training datanya. Kami menggunakan total keseluruhan yaitu 25 epoch. Berikut adalah hasilnya. Dapat dilihat semakin meningkatnya jumlah epoch, akurasinya di sini dapat dilihat yaitu semakin mengarah semakin bagus akurasinya, performance-nya, dan juga untuk loss-nya juga yang awalnya tinggi ada di 0,6, semakin diulangi semakin turun pada epoch ke-25. Model yang telah kami gunakan ini, model yang telah kami bangun ini kemudian disimpan ke dalam format TensorFlow Safe Model dalam format ini HDF5, model Safe, model DenseNet H5. Ini tersimpannya di sini. Ini nanti akan digunakan untuk proses deployment apps. Berikut adalah salah satu contoh untuk evaluasi modelnya menggunakan Matplotlib. Nah, di sini akurasinya dapat dilihat seiring bertambahnya epoch, akurasinya semakin meningkat dan terlihat mulai konvergen pada epoch ke-15. Jadi sudah mulai ini, dan juga untuk model loss-nya juga semakin bertambahnya epoch semakin menurun loss-nya dan mulai konvergen kurang lebih juga pada di epoch ke-15. Nah, untuk yang keempat, yang terakhir, yaitu evaluasi dan testing. Nah, untuk hasil uji testing terhadap dataset tadi didapatkan untuk akurasi pada kurang lebih di 88%, which mean itu sudah cukup bagus pada hasil ini. Berikut adalah contoh, hasil dari confusion metric-nya. Lalu ini ya pengujian pada
data tes uji data tes baru. Kita mencoba untuk menguji dua macam tas untuk masing-masing, dua tas untuk tes original dan 3 tas untuk tas KW yang masing-masing ini sudah tepat memprediksi sesuai dengan kelas yang itu. Kalau ini tas asli, hasilnya sudah memberikan output ori dengan kepercayaan sekian. Ini juga tas asli. Oke, selanjutnya kita lanjut ke deployment. Nih, berikut adalah coding untuk deployment apps-nya. Nah, itu tadi model yang sudah kita simpan itu akan di load pada codingan ini, yaitu model Delstat H5-nya ini. Terus ini untuk ngelog tadi labelnya yang berisikan KW atau ORI. Nah, berikut adalah isi dari sistemnya atau websitenya itu. Judul, dari mulai judul, upload file, terus proses ini kayak seperti processing image-nya karena harus sama perlakuannya, mulai dari input shape-nya, terus RGB-nya. Nah, kita langsung saja menuju ke halaman deployment-nya. Nah, berikut adalah tampilan dari aplikasi deployment-nya. Di sini cara menggunakannya yaitu kita ke browse file untuk mengupload gambar tasnya. Kita bisa milih salah satu, misalkan yang belum dicoba itu yang ini, KW baru. Kita open saja. Nah, akan menampilkan sebuah gambar tasnya yang kita inputkan tadi, lalu model akan memprediksi, sistem akan memprediksi hasilnya apa. Hasilnya di sini adalah KW dengan kepercayaan 98% kurang lebih. Ada notification-nya juga seperti ini. Kemudian kita coba pada data yang baru ya. Misalkan yang ini, pre-love. Pre-love ini seharusnya itu ori soalnya. Seperti ini, ori. Muncul hasil prediksinya original berarti dengan kepercayaan 80% dengan notifikasi bahwa tas yang kita upload ini, yang kita inputkan merupakan tas yang original. Saya kira cukup sekian penjelasan atau presentasi dari proyek akhir dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan atau kesalahan kata, mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.